Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kesempatan video kali ini, saya akan menjelaskan sedikit mengenai usul fiqh berupa pengertian, pembagian hukum syara' dan objek kajiannya. Langsung saja dimulai. Pertama, pengertiannya usul fikih. Usul fikih itu berasal dari dua kata ya, usul dan fikih. Usul itu bermakna asas atau pondasi atau dasar. Sedangkan fikihnya itu bermakna pemahaman yang mendalam mengenai hukum-hukum syara'. Jadi secara istilah, pengertian dari usul fikih itu adalah pedoman atau dasar yang digunakan para faqih atau mujtahid dalam mengeluarkan hukum syara'. Jadi thoriqohnya, caranya untuk para faqih atau mujtahid tadi dalam mengeluarkan hukum syara', seperti itu, atau dalam hukum-hukum Islam ya. Jadi gampangnya seperti ini. Kalau fikih itu adalah hasil atau produk yang sudah matang dari usul fikih. Jadi usul fikih itu dirumuskannya sebelum ditetapkan sesuatu itu haram, halal, mubah dan lain sebagainya, itu sudah diproses di usul fikih. Nah, hasilnya nanti itu adalah fikih yang sudah kita sering baca, kita pelajari dulu atau kalau kita baca-baca kan buku pedoman fikih gitu. Ya, seperti itu. Sampai sini jelas ya insyaallah. Lanjut. Kemudian ada pembagian hukum syara'. Pembagian hukum syara' itu sebelumnya hukum syara' itu adalah hukum-hukum mengenai mengenai syariat begitu. Maksudnya semua ketetapan Allah itu kan sudah ditetapkan. Tapi kalau misalnya kita sebagai orang awam kan kesusahan ya, semisal kita langsung menerjemahkan dari Al-Quran atau Al-Hadis. Nah, hukum-hukum syara' itu ya itu semua hukum yang dari ketetapan Allah lalu nanti sama para mujtahid atau para faqih dirumuskan seperti itulah. Ya, pokoknya itu. Intinya pembagian hukum syara' itu ada 1 2 3 4 5 6 7. Ini sebenarnya azimah ini ikut yang rukshoh. Jadi 1 2 3 4 5 6. 6 ya. Yang pertama, pembagian hukum syara'nya ada wajib. Insyaallah semuanya sudah pada tahu ya wajib itu apa. Jadi wajib itu ketika kita melakukannya maka kita akan mendapatkan pahala, sedangkan kalau kita meninggalkannya akan mendapatkan dosa dan juga balasan. Jadi wajib itu intinya harus dilakukan, sudah menjadi ketetapan Allah yang harus dilakukan manusia. Jika kita meninggalkannya, secara otomatis kita akan mendapatkan dosa dan mendapat ganjaran nantinya. Seperti itu. Contohnya kira-kira apa? Wajib itu ya tadi mungkin sholat itu wajib, puasa Ramadan wajib, terus apa lagi? Ya pokoknya intinya yang wajib-wajib kalau kita meninggalkan itu berdosa, itu hukumnya wajib. Kemudian mandub. Mandub ini bisa juga dinamai sunnah. Saya kurang paham bagaimana perbedaannya, tapi ketika saya baca-baca, insya Allah mandub ini tidak jauh beda dengan sunnah, atau mungkin nama lainnya dari sunnah seperti itu. Nah, bagaimana hukum sunnah? Sunnah ini ketika kita menjalankannya maka kita mendapatkan pahala, tapi ketika kita meninggalkannya kita tidak mendapatkan dosa. Jadi itu pengertiannya sunnah ya. Pembagian sunnah itu ada dua, ada sunnah mu'akkad sama ghairu mu'akkad. Sunnah mu'akkad itu apa? Sunnah yang sangat dianjurkan, gampangnya seperti itu. Kalau yang ghairu mu'akkad berarti ghairu itu tidak, mu'akkadnya kan dianjurkan. Jadi tidak begitu dianjurkan. Maksudnya bagaimana? Sunnah mu'akkad itu sunnah-sunnah atau perkara-perkara yang sering
dilakukan oleh Rasulullah. Contohnya apa? Sholat witir sebelum subuh itu. Terus kalau sunnah ghairu muakkad itu adalah sunnah-sunnah perkara-perkara yang dilakukan oleh Rasulullah tapi tidak selalu. Jadi Rasulullah tidak melazimkan itu menjadi kebiasaan setiap hari yang dilakukan gitu. Enggak. Contohnya apa? Misalnya sholat 4 rakaat sebelum asar, sholat 4 rakaat sebelum duhur, itu kan ghairu muakkad. Sampai sini paham ya insyaallah. Lanjut tentang pembagian hukum syarat, yaitu yang ketiga, haram. Haram itu apa? Haram itu adalah sesuatu yang dilarang oleh agama, oleh syariat, tidak boleh dilakukan oleh umat muslim. Contohnya semisal makan babi, terus membunuh tanpa ada alasan yang syar'i atau alasan yang kuat ya. Terus apa lagi ya? Haram, misalnya berzina dan lain sebagainya. Ya itu pembagiannya ada di hukum haram, jadi tidak boleh dilakukan. Kemudian ada karohah. Karohah ini bisa nama lainnya makruh. Kalau saya tidak salah, insyaallah karohah itu asal mulanya, kemudian turunannya itu makruh atau sama ya, kurang paham juga. Intinya kalau makruh atau karohah itu adalah sesuatu yang dibenci. Maksudnya bagaimana? Maksudnya itu kita melakukan suatu perkara tapi itu dibenci sama Allah. Gimana coba? Jadi itu misal ya ada di surat apa ya, saya lupa. Intinya ada ayat yang mengatakan janganlah kamu bertanya sesuatu yang kamu itu akan mempersulit diri kamu sendiri. Jadi intinya kalau misalnya kita memang sudah ditetapkan A, B, maksudnya yang sudah ditetapkan Allah itu sudah pasti ya, sudah tidak usah terlalu diperdebatkan atau dipertanyakan lagi. Kenapa kok harus begini? Kenapa kok harus begitu? Nah, itu yang dibenci sama Allah. Jadi makruh itu adalah sesuatu hal yang dibenci sama Allah. Kalau misalnya kita meninggalkannya itu lebih baik, begitu loh. Intinya kalau sesuatu yang dihukumi makruh itu kita lebih baik tidak melakukannya. Tapi kalau memang ya mungkin terpaksa melakukannya atau apa ya mungkin tidak apa-apa ya. Pokoknya intinya makruh itu adalah sesuatu yang dibenci, jadi lebih baik untuk ditinggal. Kemudian mubah itu artinya boleh. Jadi ada beberapa hukum syariat yang tidak melarang, juga tidak apa itu namanya, tidak dianjurkan. Maksudnya kalau misalnya kita melakukan itu mendapat ya intinya mubah itu boleh. Jadi tidak ada syariat, maksudnya tidak ada ketentuan harus melakukan itu gitu, enggak. Mubah itu boleh. Kemudian rukhsah sama azimah ya. Azimah ini pokoknya intinya hukum yang semula. Hukum yang semula itu maksudnya apa? Hukum yang semula itu berarti semua ketetapan yang sudah disyariatkan itu harus dijalankan oleh semua umat muslim tanpa terkecuali. Sedangkan rukhsah adalah apa? Keringanan yang Allah berikan sebagai bentuk kasih sayang Allah. Jadi kalau misalnya azimah tadi itu sama halnya kayak wajib ya. Jadi dia itu adalah hukum semulanya. Hukum semula itu artinya semua yang wajib, semua yang sudah ditetapkan oleh Allah, maka itu berlaku untuk semua umat muslim. Sedangkan kalau rukhsah kan keringanan yang Allah berikan sebagai bentuk kasih sayang. Nah, apa contohnya dari rukhsah? Contohnya dari rukhsah itu kayak ini. Kita berpergian jauh, kemudian Allah kan sudah menetapkan boleh menjamak sholat atau mengqashar sholat. Nah, itu saja pun ada ketentuannya ya. Tidak boleh semua orang yang musafir kemudian melakukan melakukan jamak atau qashar. Jadi ada ketentuannya.
jaraknya mungkin, atau untuk siapanya gitu. Jadi tidak sembarang orang. Cuma kalau karena ruksa ini sudah ditetapkan, maksudnya dia dalam apa ya, dia itu termasuk dalam hukum utama begitu ya, pembagian hukum utama. Jadi kalau misalnya Allah sudah memberikan keringanan, kemudian kita memakainya, itu kita juga mendapatkan pahala. Jadi seperti itu. Jadi jangan berpikiran misalnya ada rukso menjamak atau mengqashar sholat, terus kita karena saking kehati-hatiannya mungkin, atau takut dengan hukuman Allah, akhirnya kita memaksakan diri untuk tidak menjamak atau mengqashar, padahal kita sudah memasuki syarat untuk itu. Nah, kalau saran saya ya lebih baik memakai ruksa yang sudah Allah berikan, karena itu kan suatu bentuk kasih sayang Allah. Berarti Allah itu memang maha tahu atas segalanya. Seperti itu ya. Bernafas dulu. Kemudian yang terakhir adalah objek kajian usul fikih. Objek kajian usul fikih itu ada 3. Yang pertama, dalil-dalil atau sumber hukum syara'. Jadi para mujtahid, para ulama, para ahli usul fikih yang menetapkan hukum itu, mereka mengkaji dalil-dalil atau sumber hukum syara'. Dalil-dalil atau sumber hukum itu apa? Ya pastinya Al-Qur'an, As-Sunnah, kemudian ada mungkin qaul sahabat dan lain-lain. Intinya objek kajiannya pertama mengkaji dalil-dalil dan hukum syara'. Kedua, apa yang objek kajiannya? Objek kajian kedua yaitu hukum syara' yang terkandung di dalamnya. Jadi kan ketika ada suatu peristiwa, kemudian Allah menurunkan ayat atau Rasulullah melakukan sesuatu, itu pasti kan ada asbabun nuzul dan asbabul wurudnya. Asbabul nuzul ya. Intinya ada sebab-sebabnya kenapa ayat itu diturunkan. Nah, itu tugasnya para mujtahid, para ulama, para faqih untuk mengkaji itu. Jadi mengkaji hukum syara' yang terkandung di dalamnya. Jadi alasan kenapa kok ayat tersebut bisa turun gitu dah. Oke, yang terakhir objek kajiannya yaitu kaidah tentang usaha atau cara-cara mengeluarkan hukum syara'. Jadi kan di usul fikih itu tidak hanya membahas tentang pembagian hukum syara'nya saja atau pengertiannya saja, tapi di dalamnya pun juga ada thariqah-thariqah, cara-cara, kaidah-kaidah yang sudah ditetapkan. Jadi bagaimana caranya kita mengeluarkan hukum. Nah, itu apa syarat-syaratnya untuk menjadi mujtahid atau para ulama yang bisa mengeluarkan hukum. Nah, itu juga dibahas di usul fikih. Jadi mungkin pembahasannya ada syarat-syaratnya menjadi mujtahid itu apa. Kemudian ada lagi metode-metode apa yang harus dilakukan sebelum menetapkan suatu hukum. Nah, itu semuanya dibahas di usul fikih. Kan nanti ada metode itu banyak, ada ijtihad, ada istinbat, ada istisan, ada ijma', ada apa lagi? Qiyas dan lain sebagainya. Intinya ada 3 tadi ya, objek kajiannya pertama tentang dalil atau sumber hukum. Kemudian yang kedua adalah alasan atau sebabnya diturunkan ayat tersebut. Jadi hukum-hukum syara' yang ada di dalam ayat tersebut, di dalam sumber hukum tersebut, di dalam dalil tersebut. Nah, yang ketiga, kaidah tentang usaha dan cara dalam mengeluarkan hukum syara' tersebut. Insyaallah saya jelaskan sampai sini dulu. Jika memang ada kurang lebihnya atau salahnya bisa diluruskan, karena memang saya sedikit rancu di pembagian hukum syara' yang baru saya dengar antara mandub, karohah, dan azimah ini. Jadi saya kurang bisa menjelaskan dengan paham ya, dengan enak begitu. Insyaallah cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf kalau ada salah kata dan juga perbuatan. Jika itu baik
datangnya dari Allah, jika itu ada kesalahan maka datangnya dari saya sendiri. Nun wal qalami wa ma yasturun, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.